Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bi talabil ilmi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil ulama wal muallimin amma ba'd. Qala Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat al-ayah. Jamaah Masjid Bait Al-Quran, segenap asatid wal ustadzat dan sahabat santri yang insya Allah selalu dalam jalan petunjuknya. Teman-teman, pada kesempatan kali ini yang merupakan kultum terakhir kita semua, saya berinisiatif untuk memberikannya judul Jangan Jadi Yang Kelima. Kalau jadi yang ketiga boleh enggak? Ya jangan. Ya jangan jadi yang kelima. Sebelum ada angka 5, pasti masih ada angka sebelumnya, yaitu angka 1, 2, 3, dan 4. Jika ini berupa larangan, maka ini berupa anjuran atau perintah. Maka apa saja yang terdapat dari kelima hal tersebut? Mari kita analogikan dalam hadis Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisan fatahlik. Hadis riwayat Baihaqi. Dari sini hadis ini menegaskan bahwa dalam kehidupan ini kita harus senantiasa berada dalam lingkaran ilmu. Ilmu adalah suatu kemuliaan. Dan ada 4 jalan untuk menuju ke sana. Dalam redaksi hadis tersebut menggunakan kata kun yang berupa anjuran. Anjuran pertama, Rasulullah menganjurkan kita untuk menjadi aliman. Siapakah aliman itu? Orang yang berilmu. Kenapa kita harus menjadi orang yang berilmu? Karena ketika kita menggunakan ilmu kita dalam mempraktekkan atau menjalankan kehidupan kita sehari-hari, maka yang akan timbul dari itu adalah suatu kebenaran. Begitu juga sebaliknya. Sebagaimana yang telah Rasulullah umpamakan, al-ilmu itu seperti hujan yang turun dari langit. Sedangkan orang yang berilmu, dia adalah jenis tanah yang kering, yang mampu menyerap air hujan itu dengan baik dan mampu menyuburkan tanah itu sendiri dan menumbuhkan darinya berbagai manfaat untuk makhluk yang lain. Begitu juga dengan banyaknya orang-orang hebat yang kita temukan di sini. Beliau mulia bukan karena pangkat, beliau mulia bukan karena harta, beliau mulia bukan karena gelar, tapi melainkan karena ilmu yang beliau amalkan kepada kita semua. Tetapi ala kulli hal, mungkin tidak semua orang bisa menjadi orang yang berilmu. Rasulullah pun masih memberikan kita opsi kedua, yaitu muta'alliman. Ya, muta'alliman adalah pelajar. Mungkin pada hari ini kita masih dalam fase muta'alliman sebagai orang yang belajar. Kenapa kita harus belajar? Karena dengan belajar kita mau menjadi orang yang berilmu. Dan bagaimana cara kita mendapatkan ilmu tersebut? Sebagaimana mari kita kutip dalam syair Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim yang berbunyi, ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika amma jumu'iha bi bayani dhakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa tuli zamani. Ya, ada 6 hal yang bisa kita gunakan sebagai untuk mencapai ilmu. Apa saja? Yang pertama adalah dzakain, cerdas, wahirsin dan ambisi, wastibarin dan sangat-sangat sabar, wabulghatin dan bekal, wa irsyadi ustadin dan petunjuk guru, wa tuli zamani dan lamanya waktu mencari ilmu.
ala kulli hal, tidak semua orang bisa Allah berikan kesempatan untuk mencari ilmu. Bisa jadi karena faktor ekonomi, faktor keluarga, atau faktor fisik dan faktor-faktor yang lain. Sehingga menyebabkan dia terhalang untuk mencari ilmu. Rasulullah pun masih memberikan kita opsi ketiga, yaitu mustami'an. Mustami'an di sini apa teman-teman? Pendengar. Ya, pendengar ilmu. Mungkin jika kita praktekkan pada kehidupan kita sehari-hari, pendengar ilmu seperti ibu-ibu atau bapak-bapak halaqah tafsir. Benar apa benar? Ya, karena beliau dari kesibukan yang beliau punya masih menyempatkan diri untuk hadir di majelis untuk mendengarkan ilmu. Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Maka dia adalah mereka orang yang mendengarkan ilmu kemudian mengamalkan yang terbaik darinya. Ulaika alladzina hadahumullah. Mereka itu adalah orang yang diberikan petunjuk. Wa ulaika hum ulul albab. Dan mereka itu Allah jadikan sebagai orang yang bersih akal dan cerdas. Dari sini kita bisa perhatikan bahwa tidak harus menjadi muta'alim dan alim untuk Allah jadikan ulul albab. Bahkan mustami'an pun Allah masukkan golongan itu termasuk dari ulul albab. Ala kulli hal, tidak semua orang bisa menjadi mustami'an, pendengar ilmu. Mungkin karena sibuknya dia bekerja, mungkin karena keterbatasan yang dia punya. Kemarin terbukti bahwa ada sekitar 2 juta di Indonesia yang mengidap disabilitas. Ya. Tapi Rasulullah pun masih memberikan opsi keempat sebagai muhibban. Apa itu muhibban? Pecinta. Ya, pecinta apa? Pecinta ilmu dan ahlinya. 2 ini teman-teman, karena anta ma'aman ahbabtah, engkau akan berkumpul kelak bersama orang yang kau cintai. Sedangkan kita pilih, kita mau nanti dikumpulkan bersama siapa? Pasti dengan orang yang kita cintai. Maka cintailah orang yang berilmu agar kita nanti berkumpul bersamanya. Dan karena hadirnya cinta di sini, ketiga hal ini akan terlaksana. Contohnya, kita mau mendengarkan kultum teman-teman yang ada dari beberapa sesi ya, sesi pertama, sesi kedua sampai terakhir ini, kita mau mendengarkan padahal kita masih dalam fase capek-capeknya, kita mau mendengarkan karena apa? Karena cinta, kita saling mencintai. Ya, sehingga karena hadirnya cinta, satu, kita mau mendengarkan. Contohnya, kalau kita mau memahami, kita mau mendengarkan kaidah tafsir, berarti kita harus mencintai Pak Ulin. Kalau kita mau mengerti am dan khos, berarti kita harus mencintai. Ya, karena kita cinta, kita mau mendengarkan walau lelah, walau ngantuk, kita terjang semuanya, dan kita otomatis kita, Allah sudah menilai kita sebagai orang yang mencari ilmu. Dan insya Allah dengan kehendak Allah, Allah akan jadikan kita sebagai orang yang berilmu. Karena teman-teman, Islam menghargai setiap usaha kecil dari mencari ilmu. Baik dalam hanya mencintai saja, mendengarkan, pelajar, kalau ini memang Allah muliakan. Tetapi ala kulli hal, dari ketiganya ini yang inti di dalamnya adalah ilmu, sebagaimana yang Allah akan berikan kepada kita apa? Allah akan meninggikan derajat kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Karena yang celaka itu hanya yang kelima, teman-teman. Dan di sini menggunakan la takun. La takun, janganlah engkau menjadi yang kelima.
Apa itu yang kelima? Yang dia tidak mau mencintai, tidak mau mendengarkan, tidak mau belajar, dan dia tidak mau menjadi orang yang berilmu. Itulah orang yang kelima ini. Mungkin bisa kita sebut dengan karena hal ini, apa artinya? Malas akan menjadikan. Nah, disinilah. Maka yang kelima ini adalah suatu kehancuran bagi kita. Teman-teman, mungkin sedikit cerita. Sebentar ya. Izin bentar. Di sini saya mendengar dari guru kami Al-Habib Husain bin Muhammad Ba'ali. Beliau pernah menceritakan tentang pendiri kami almarhum Al-Habib Hamid bin Syekh Al-Habsyi. Ketika dalam sakit beliau dilarang oleh dokter untuk membaca kitab yang berdebu, teman-teman. Dan kebanyakan kitab dari beliau itu pasti semuanya berdebu, tidak seperti kitab yang sekarang. Tetapi hal itu tidak menghalangi beliau untuk mencari ilmu. Apa yang beliau lakukan? Beliau meminta Al-Habib Husain bin Muhammad Ba'ali selaku menantunya untuk membacakan ilmu tersebut. Sekalipun beliau dalam keadaan sakit. Karena yang sering beliau katakan, yang sering beliau pesankan kepada santrinya, satu, aku ingin meninggal dalam keadaan berilmu. Itu. Beliau di akhir hayatnya pun beliau masih memikirkan ilmu. Lalu bagaimana dengan kami? Betapa malunya kami sebagai santrinya yang masih muda sudah mau menjadi yang kelima. Naudzubillah. Karena teman-teman dan sahabat santri dimanapun kalian berada, dunia itu akan gelap tanpa ilmu, dan hati akan kosong tanpa ilmu pengetahuan. Mari kita menjadi 4 golongan yang disebutkan oleh Nabi, baik menjadi pecinta ilmu, pendengar ilmu, atau pencari ilmu, sehingga Allah akan menjadikan kita orang yang alim. Wala takun khomisan, asal jangan menjadi yang kelima, karena di sana kehancuran menunggu kita. Ada 4 jalan untuk menuju cahaya dan 1 jalan untuk menuju binasa. Pilihlah jalanmu, karena diam bukan pilihan bagi pencari ilmu. Sekian mungkin untuk closing powernya. Mari kita pulang dari pesantren ini dengan membawa tekad, hari ini saya belajar, besok saya menyinari. Kita ulangi ya. Hari ini saya belajar, besok saya menyinari. Hari ini saya belajar, besok saya akan menyinari. Sekian, maaf jika terjadi kesalahan baik kata maupun penyampaian, kurang lebihnya mohon maaf. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Tsumma salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.